Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bersama saya di sini Fahrul Rozi. Kita bersama Pak Erwin Shah. Beliau adalah praktisi humas di Sumatera Utara. Beliau juga pernah mendapatkan gelar sebagai salah satu insan pers, insan PR, insan public relation tahun 2017. Itu yang mendapatkan gelar itu ada 7 orang ya, Bang Erwin ya. Se-Indonesia, dan beliau mewakili Sumatera Utara menjadi salah satu penerima anugerah insan public relation Indonesia. Hari ini kami sengaja bertemu dalam suasana COVID. Ini ada masker, ada social distancing, physical distancing. Kami akan membahas tentang humas, tapi tentu saja humas dalam kajian yang sangat sederhana mungkin gitu. Karena materi pembicaraan ini kita harapkan bisa sampai atau bisa dipahami oleh orang awam sekalipun bisa paham dengan apa yang kita diskusikan hari ini, Bang Erwin. Mungkin bisa kita mulai, Bang Erwin. Abang menggeluti profesi ini sudah cukup lama dan mungkin dengan prestasi yang saya pikir tidak semua orang punya prestasi itu. Kira-kira bagi Abang sendiri profesi humas itu apa sih, Bang? Apakah sekedar misalnya menjadi corong dari institusi, apakah cuman misalnya untuk menyenangkan hati bos atau pimpinan misalnya, itu menurut Abang seperti apa sih? Ini udah, kalau bicara pertanyaan itu berarti kita seperti bicara filosofi ya. Filosofi kenapa kita, apa pentingnya seorang PR, sama dengan pertanyaan juga apa pentingnya menjadi seorang wartawan. Bahwa terlepas dari soal itu industri, PR sebagai sebuah industri kata-kata, tapi di situ ada fungsi yang sebenarnya juga mulia, bahwa kita harus mengkomunikasikan sesuatu yang baik, komunikasi publik, dan itu punya misi yang sebenarnya sangat besar dan beban tanggung jawabnya sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita bicara komunikasi publik, berarti kita harus bicara kebenaran, harus menyampaikan sesuatu yang benar, kan begitu. Dalam kalau kita bicara filosofinya, profesi PR itu kan menyangkut juga etika, soal etis, kayak gitu ya. Etika seorang PR yang paling tinggi itu apa sih? Melakukan komunikasi secara jujur, menyampaikan informasi secara jujur, kan begitu. Itu etika yang ada dalam PR. Bahkan kalau kita lihat juga kalau dalam buku etis dalam buku siapa punya itu Person ya, dalam bukunya etika dalam PR itu kan disebutkan ada 5 prinsip tuh untuk etika PR. Salah satu yang paling di atas tempatkan adalah soal veracity atau tell to the truth, sampaikan kebenaran itu, sampaikan sesuatu dengan benar. Tetapi kalau kemudian kita kembali kepada diri kita sebagai seorang muslim lah misalnya kan, itu kan ada yang juga dengan sama sih dengan seperti prinsipnya dengan itu kaulan sadida, sampaikan dengan benar. Nah, ketika kita menyampaikan sesuatu itu, menyampaikan kepentingan organisasi kepada publik, lidah kita kan harus zikrullah juga kalau dalam Islam kan itu kan. Ketika kita menyampaikan, kalau kita berbohong berarti di situ ada tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran dalam humas itu. Kebenaran dalam benak publik atau benak kebenaran untuk kepentingan publik, bukan pembohongan publik. Misalnya begini, dalam satu kondisi perusahaan, ketika terjadi satu krisis misalnya, itu harus disampaikan kondisinya. Kondisi krisis menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian bisa menimbulkan kepanikan, sama seperti misalnya COVID seperti ini. Kalau tidak disampaikan informasi apa adanya secara jujur, itu kita melakukan pembohongan publik. Orang tidak tahu melakukan apa. Informasi serba tidak pasti, kan gitu kan. Tapi kalau kita bicara secara jujur, inilah kondisinya. Terus pertanyaannya kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Itu yang kita lakukan.
seringnya menjadi stigma bahwa PR atau humas itu juru bohong karena dia menyampaikan informasi yang tidak menyesatkan, tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya. Padahal sebenarnya yang paling sesuai dengan etika PR, kalau disampaikan kondisi sebenarnya, tetapi kemudian kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki, gitu ya. orang juga akan memaafkan. Tetapi ada aksinya. Nah, tugas PR di mana di situ? Tapi kan bos-bos itu nggak mau juga gitu. Nah, itu problemnya. Ketika nanti misalnya ini sebuah perusahaan memahami fungsi manajemen PR sebagai fungsi manajemen, mereka itu PR itu harus ada dalam koalisi dominan di dalam manajemen. Artinya begini, ketika terjadi krisis, itu harus ada satu tim yang kemudian dia harus bisa secara langsung ke CEO menyampaikan itu. Nggak bisa melalui perantara. Nah, kalau menurut abang, kalau menurut abang nih, itu diterapkan di banyak perusahaan nggak yang seperti itu? Sebagian besar ada. Atau Jadi kita lihat misalnya begini, krisis terjadi seperti Garuda Indonesia, pesawat yang jatuh. Itu kan salah satu contoh. Bagaimana misalnya atau Air Asia, kan terlalu cepat. Kepercayaan publik cepat kembali bangkit kan? Kenapa? Yang pertama ketika terjadi krisis, yang tampil itu harus orang yang nomor satu di perusahaan itu. Siapa? CEO-nya. CEO-nya tampil kan? Kemudian mereka menyampaikan ketika musibah terjadi, mereka menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa musibah itu. Tidak semua orang menginginkan itu terjadi, kemudian mereka berupaya untuk bertanggung jawab semua terhadap keluarga korban, kan itu upaya melakukan evakuasi. Itu kalau cepat, ya. Itu menurut abang itu bagian dari kerja humas? Iya, kerja humas. Artinya kerja humas begini, kalau bagaimana mengatasi masalahnya, itu kan tim manajemen krisis. Tetapi setelah ada kebijakan itu, kan itu harus dikomunikasikan kepada stakeholdernya, kepada pemangku kepentingannya. Nah, tugas siapa? Tugas PR. Maka dia harus sebagai spokesperson yang andal, juru bicara. Apa yang menjadi konten yang sudah disiapkan, itu harus disampaikan sebagus mungkin, sebenar mungkin, kondisi apa adanya, dan kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan, itu harus disampaikan. Dan namanya dalam kondisi krisis, syaratnya itu harus harus cepat, segera. Nggak bisa ditunda-tunda. Standby statement harus disiapkan untuk menghindari menghindari informasi yang isu yang tidak pasti. Jadi itulah istilahnya ada isolasi isu. Jadi isu itu harus kemudian bagaimana kita karantina supaya tidak melebar kemudian jadi menyesatkan informasinya, kan seperti itu. Kalau baik bang, kalau kita misalnya mau ambil yang sangat mudah misalnya, ada nggak ukuran seorang humas itu dikatakan profesional? Ya. Ukuran profesional kan begini. Pengertian profesional itu kan berarti satu, punya skill. Kedua, etika. Oh, etika ini kayak iya. Skill tanpa etika itu bukan profesi. Seorang dokter profesi karena ada etika. Begitu. Jadi sebuah pekerjaan yang dia punya keahlian khusus dan di buffer dengan etika dalam melaksanakan pekerjaannya, itu sebuah profesi. PR juga sebuah profesi. Karena apa? Karena dia punya pekerjaan yang spesialis, communication spesialis, tetapi dalam menjalankan komunikasi dia punya etika. Dia harus mencapai komunikasi yang jujur, komunikasi yang baik, kan gitu ya. Jujur dan baik kan beda nih. Betul. Baik, biasanya akan jujur. Jujur, dia harus menyampaikan apa adanya. Yang baik, dia harus menyampaikan informasi dengan humble ya, dengan santun, dengan tidak emosional seperti itu. Jadi sesuatu yang dia bisa benar dan baik lah dia dalam dua itu aja. Cukup dengan misalnya profesi etika dan skill. Ya itu yang paling utama, integritas kan. Integritas oleh seorang PR, integritas moralnya ada kejujurannya informasi. Jadi kalau ada misal seorang PR yang bohong, itu pengkhianatan terhadap profesi PR sebenarnya. Berat juga ya? Iya, itu berat. Ada punishment-nya nggak itu? Punishment tidak ada, itu punishment moral sebenarnya. Artinya begini, kalau orang tahu dia sebagai PR sebagai komunikator bicara bohong, orang nggak percaya. Itu kan hukuman sosial buat dia sendiri. Artinya apa? Anda tidak akan mau menjumpai saya untuk wawancara kalau Anda tidak percaya dengan saya kan gitu. Persis. Kan, gitu? Artinya mungkin kalau misalnya wartawan malas wawancara dia. Iya, wawancara dia karena ini orangnya nggak integritas, diragukan ini seperti itu. Ngomongnya pernah dulu aja waktu nyampe informasi ternyata nggak sesuai sama fakta, bohong kan gitu kan. Membohongi publik itu harga yang paling mahal dibayar oleh seorang PR. Berarti kalau misalnya situasi seperti itu menurut Abang apakah anak jurusan ilmu komunikasi di banyak kampus terutama di Sumatera Utara atau humas ini
bisa dikerjakan oleh orang di luar jurusan ilmu komunikasi? Nah, atau ini anak ilmu komunikasi itu lebih unggul atau gimana sih? Sebenarnya begini, PR, orang yang menjadi PR tuh dari disiplin ilmu apapun bisa. Oke. Kan begitu ya. Ada yang dia bisa dari pertanian bisa jadi humas, Bisa ya. tapi dia menguasai pertanian, kayak gitu ya. Ada orang yang dari keuangan tapi dia bisa menjadi humas, kan gitu kan. Tetapi orang humas dia lebih pada ke strateginya. Kalau dia menjadi seorang PR, dia lebih memahami bagaimana strategi humas itu. Dan dia harus juga menguasai bidang di mana dia bekerja. Gitu. Jadi bisa saling melengkapi sih. Humas bisa datang dari mana saja, menjadi profesi humas bisa datang dari mana saja, bisa dari berbagai disiplin ilmu. Tetapi kan kalau kita lihat misalnya ilmu komunikasi itu kan banyak yang terapan, banyak yang lebih kepada teori ya untuk menuju menjadi lulusan yang kemudian menjadi seorang riset kan gitu ya. Tetapi juga dia sebagian ada ilmu terapannya juga kan keahliannya. Nah, yang tidak dimiliki ketika misalnya seorang karyawan yang dari latar belakang disiplin ilmu berbeda tiba-tiba dijadikan PR, dia kan harus belajar lagi tentang strategi komunikasi, kan begitu. Tapi kalau orang yang pernah belajar strategi komunikasi, dia sudah cukup paham. Tinggal dia juga belajar tentang bidang yang dia bidang pekerjaannya gitu. Jadi dua-dua bisa sih saling. Dunia PR tuh content is the king. Content, isi, pesan itu adalah rajanya. Tanpa isi, PR tuh nggak ada. Artinya begini, ketika kita menyampaikan satu komunikasi yang efektif, kan dari mulai yang bersiapkan kan elemen-elemen komunikasi itu kan dari mulai komunikatornya sudah harus disiapkan. Siapa harus amanah. Terus untuk kontennya ini kan harus kreatif. Ya misalnya dia kalau menyampaikan sesuatu dia harus pakai konten yang seperti apa, target yang mau dituju siapa misalnya. Kalau dia anak muda kan dia pakai bahasa konten yang seperti berbeda dengan untuk konten yang orang dewasa atau orang tua kan seperti itu kan. Itu akan mempengaruhi format tulisan seperti apa kan gitu. Walaupun di zaman sekarang ini zaman di digital itu tetap aja skill menulis itu paling utama. Berbedanya kan formatnya kalau dulu ketika di era konvensional orang nulis press release ya soal PR, tapi sekarang kan bagaimana dia bisa mampu beradaptasi dengan platform digital yang sekarang menulis untuk di IG, menulis untuk di Facebook, ya kan itu kan akan berbeda kan gitu kan ya dia menulis kreatif. Nah ini hal-hal yang yang konten kreatif itu yang perlu dimiliki oleh seorang PR. Dalam kondisi sekarang Bang, apakah pesan yang sifatnya tulisan, suara, visual, video segala macam itu sudah mix atau masih kita? Begini, namanya kalau ada marketing mix ini PR mix. PR mix ini harus memadukan semua platform media. Jadi kalau sekarang ini dengan era digital, era industri 4.0 kata orang ya. Jadi kita perlu memiliki skill yang hard skill maupun yang soft skill. Hard skillnya seperti apa? Hard skillnya pasti kan kalau anak-anak baru ini kan di era digital ini dia multimedia harus dia kuasai. Multimedia. Iya, multimedia karena untuk menjadi misalnya gini, ketika kita memproduksi konten untuk YouTube itu kan bisa dalam bentuk video story, bisa juga dengan animasi kan seperti itu. Nah, skill-skill ini kan yang hard skill yang perlu dimiliki oleh mereka. Mereka bisa menjadi video maker untuk itu. Tetapi itu saja tidak cukup. Yang paling dasar itu sebenarnya adalah soft kompetensinya, kompetensi keahlian dia soft skillnya. Soft skillnya ini disitulah dia keilmuan dia seperti apa untuk itu. Juga kemudian etika dia nanti sebagai PR. Kalaupun jadi menguasai hard skillnya, tapi soft skillnya lemah. Artinya misalnya dari sisi aspek kejujuran saja yang dibutuhkan oleh sebagai dia tidak miliki, dia akan gagal menjadi seorang PR dan akan malah dari di sebuah perusahaan dia tidak menempatkan posisi dia sebagai PR yang punya integritas, kecuali mengikuti perintah yang salah sekali itu diikuti kan begitu. Untuk menyenangkan lah paling. Untuk menyenangkan atasan misalnya seperti itu kan gitu. Itu yang itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang salah.
bukan sesuatu yang jarang terjadi, sering terjadi di banyak perusahaan seperti itu. Persoalannya tinggal di individu masing-masing. Kalau saya misalnya, kalau saya diminta berbohong lebih bagus saya nggak usah jabat itu. Tetapi yang penting misalnya saya begini kalau saya mengatakan ini sebuah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kalau ditutupi pun orang lain tahu, ini justru lebih berbahaya. Sampaikan apanya. Tapi persoalan yang penting adalah terhadap fakta itu, apa yang harus kita lakukan itu yang harus disampaikan kepada orang lain. Kan gitu. Solusinya gitu. Ya harus ada solusinya gitu. Misalnya ada masalah, terus solusinya apa? Solusinya publik apa? butuh itu ya. Iya. Dan sampaikan pernyataan maaf dan tidak mengulangi lagi. Itu komitmennya kan gitu. Itulah fungsi PR bermain di sana, menyadarkan manajemen bahwa hal itu yang harus dilakukan. Maka dalam setiap kebijakan perusahaan ataupun misalnya dalam dunia bisnis, sebenarnya orang PR itu harus dilibatkan. Itulah fungsi manajemen tadi. Iya, dia sebagai koalisi dominan. Ini mungkin ada resiko reputasi di sini. Terus orang PR pendapatnya apa? Jadi bukan dia ada orang-orang yang di belakang layar lagi. Tapi saya rasa dalam dunia bisnis modern mungkin ya, atau perusahaan-perusahaan modern tidak hanya di bidang bisnis ya, tapi maksudnya bidang usahanya mungkin yang sifatnya lebih ke lingkungan atau apa itu mungkin sudah melakukan itu, Pak. Yang di mana maksudnya? Soal menempatkan humas atau PR sebagai koalisi dominan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang berskala besar itu sudah, mereka memang PR minded untuk itu. Tetapi kita lihat ada beberapa perusahaan, terutama misal perusahaan daerah, mungkin ya perlahan-lahan untuk perubahan. Kalau untuk pemerintahan, menurut Abang? Pemerintahan, saya melihat ada progres yang positif. Artinya begini, kita lihat bahwa kalau dulu PR itu seolah itu pekerjaan orang buangan ya, orang-orang yang udah nggak produktif semua ditempatkan di sana. Ya gimana mau jadi PR yang memiliki program-program PR-an yang handal kalau orang-orang yang tempat di sana juga bukan orang-orang yang kompeten di situ. Kan gitu. Akibatnya apa? Ketika PR semakin dibutuhkan ketika terjadi krisis itu gimana? Dulu ketika kita terjadi di krisis ekonomi, Bank Indonesia misalnya nggak pernah punya PR yang khusus kan. Sekarang kan mereka punya PR yang khusus. Aparat kepolisian sekarang itu pengembangan sumber daya PR-nya, sumber daya humasnya juga cukup bagus kan sekarang. Kenapa? Mereka sadar bahwa persepsi publik ini sangat penting kan mempengaruhi kinerja mereka. Baik. Ini Bang mungkin terkait pengalaman Abang juga mungkin. Abang pernah menjadi communication di NGO, communication officer ya? Iya. Di salah satu NGO internasional. Kalau pengalaman Abang, bagaimana sih seorang humas itu menggunakan media? Misalnya dalam mungkin media placement atau pemilihan medianya gitu. Karena kan kalau misalnya sekarang nih Bang, mungkin kalau boleh curhat, misalnya saya pernah dengar misalnya kawan-kawan media cetak ya, koran misalnya, ini perusahaan ataupun instansi ini sekarang lebih banyak masang iklan di Instagram, masang iklan di website, terus di koran nggak mau masang iklan, bahkan mungkin media cetak terbuang gitu-gitu ya. Itu apakah memang begitu Bang atau bagaimana sebaiknya? Jadi ada perbedaan misalnya dengan antara NGO sebagai sebuah lembaga sosial, lembaga nirlaba dengan perusahaan sebagai institusi bisnis dalam melihat pemilihan media misalnya. Contoh misalnya ketika NGO untuk konservasi. Nah, media rilis pada itu tahun-tahun 90-an kan internet belum cukup ini ya, platform media digital juga belum menjadi mainstream seperti sekarang. Tapi justru media masa konvensional yang menjadi media mainstream. Nah, itu pertimbangannya adalah bagaimana melakukan campaign isu konservasi itu dengan menggunakan media massa. Jadi kekuatan di sana adalah media relationnya. Nah, pemilihan medianya umumnya bersifat lokalistik. Artinya kalau dia misalnya di Sumatera Utara, terus yang outreach-nya untuk informasi itu, jangkauan informasinya itu sesuai dengan target dia untuk campaign, maka media-media itu yang akan dia pilih. Dia edukasi dulu, dia wartawannya karena menyangkut konservasi. Jadi dibentuk misalnya satu tim jurnalis yang paham soal konservasi.
dibangun terus hubungan, dibina, mereka Media diberikan relation, workshop ya, bangun di situ media relation itu bangun. Nah itu ada pemilihan medianya, misal mereka bikin ikut field trip ya, kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung. Nah hal-hal yang seperti itu digunakan di dalam campaign yang konservasi. Nah kalau yang kondisi seperti sekarang kan seperti di dunia bisnis, ada sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan. Ini bukan soal bisnis itu soal profit. Jadi mereka kemudian mempertimbangkan cost and benefitnya seperti apa dalam pemilihan media. Nah sekarang ini kan masih eranya konvergensi bahwa media cetak, portal berita dan sosial media itu masih tiga digunakan. Tetapi mungkin frekuensinya yang sudah berbeda. Kalau media cetak sekarang kita bisa lihat ada tren terjadi penurunan yang sangat signifikan ya dalam membaca. Bahkan kita lihat itu di rumah masing-masing. Ada nggak anak-anak sekarang yang baca koran? Kayaknya udah masih nggak ada. Melihat mencari informasi itu pasti dari handphone ya. Dari handphone, dari sosial media kan seperti itu kan, atau dari portal berita. Bahkan portal berita pun itu kalau tidak dia share juga melalui media sosial, banyak orang yang tidak secara khusus misalnya anak muda ini mencari khusus untuk mencari lihat misalnya salah satu portal berita jarang sih, biasa kena dari share ya untuk itu ya, terus terlalu cepat viral penyebarannya. Nah hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan oleh perusahaan di dalam pemilihan media. Jadi ya misalnya ketika dia mau mempromosikan satu produk, dia akan melihat begini. Kalau dia sebuah perusahaan yang sebagian besar target pasar dia adalah masyarakat yang di pedesaan, dia nggak akan gunakan media sosial untuk itu. Kontak poinnya apa di sana? Karena masa di kampung-kampung kita bisa dia baca koran aja enggak, dia menggunakan media sosial juga enggak. Nah kontak poinnya apa? Mungkin pengajian di sana, mungkin perkumpulan-perkumpulan guyub di pedesaan itu yang menjadi kontak poin kan gitu. Nah pemasaran melalui interpersonal, pertemuan langsung gitu. Ya pertemuan langsung. Makanya kalau misal kayak dulu di salah satu bank lah ya, yang kemudian ketika dia melakukan pemasaran kredit mikro, dia kan nggak ini. Kalaupun dia menggunakan media massa, sifatnya tidak terlalu masif, tetapi dia lebih kepada terjun langsung ke kelompok-kelompok masyarakat, melakukan pendekatan kelompok pengajian. Itu satu. Yang berikutnya untuk masyarakat yang kosmopolitan ini, masyarakat modern, jadi ke perkotaan, yang sebagian besar user friendly dengan penggunaan media sosial. Nah ini kan target audiens yang potensial. Makanya misalnya mereka menggunakan influencer ya untuk sekarang ini. Ya, misalnya di endorse mereka untuk mempromosikan satu produk. Kayak gitu kan, seperti itu. Kan influencer juga. Ya, influencer juga ya. Mudah-mudahan ditambah viewernya kan ya. Influenza. Nah, jadi di samping sendiri kan sekarang kan trennya kan owned media. Owned media ini kalau dulu kita untuk menyampaikan informasi kita harus menggunakan media massa. Tapi kemudian setiap korporasi sekarang kan punya website. Punya media sosial, punya follower yang besar. Bahkan kalau mau jeli itu banyak beberapa perusahaan yang sudah mulai berpikir sebenarnya everyone is PR dalam sebuah perusahaan. Semua karyawan itu adalah PR. Dia punya sosial media. Dia menggunakan Facebook dengan banyak pengikut, menggunakan IG. Dan itu kalau di potensi itu dimanfaatkan, setiap satu orang menyebarkan ke berapa? 2.000 karyawan itu udah menyebarkan ke berapa orang? Saya pernah dengar tuh ada salah satu BUMN yang punya komunitas itu karyawan everyone is PR. Iya. Dan itu cuma sifatnya kan lebih kepada kesadaran di karyawan, itu yang harus ditumbuhkan oleh PR. Sejauh berapa penting sebenarnya Anda makan dari perusahaan ini. Ada bantu untuk berarti memang pemilihan media itu bergantung dari sasaran dan kemudian apa yang mau disampaikan publik begitu ya. Benar, itu yang sebenarnya di samping sebenarnya mereka merawat reputasi ya, untuk menggunakan media-media. Karena gini, percakapan publik sekarang beralih public sphere itu ke media sosial. Jadi kalau melihat kita harus mengevaluasi perilaku publik itu di media sosial. Engagementnya seperti apa? Riset di media sosial itu yang perlu. Kalau dulu kan kita nggak tahu nih, kalau media massa misalnya, koran misalnya,
kita berlangganan koran, kita masang iklan di koran, kita nggak tahu siapa pembacanya. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan misalnya kalau Facebook kalau ada Facebook Ad kita gunakan, kita bisa memilih targetnya siapa, di mana, usia berapa, kan begitu. Jadi sangat jelas di situ. Bahkan kita bisa ini kan engagementnya dengan mereka itu dengan berinteraksi kan gitu kan di media sosial. Itulah yang kemudian potensi terbesar yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk untuk memasarkan produk ya. Kalau orang melakukan marketing, kalau orang PR itulah sarana untuk campaign ya. Jadi campaign itu lebih gampang dengan menggunakan media sosial, apalagi kalau kita menggunakan yang ini ya, yang paid ya, yang berbayar seperti Facebook Ad, IG Ads segala macam bisa, atau pakai Google. Baik, mungkin terakhir untuk sesi yang ini ya, karena ada 100 sesi rencananya ini. Enggak. 4.0 ini kan industri yang berbasis teknologi internet, ya, sebenarnya Internet of Things. Nah bahkan kalau dalam dunia PR itu jadi PR 3.0 ya. 3.0 gini, kalau PR konvensional biasa itu kan menggunakan media massa konvensional sebagai penyebar informasi. Kemudian kita masuk ke masa internet yang 2.0, PR 2.0 itu sudah menggunakan basis website internet ya, internet itu di website, kemudian kita menggunakan media sosial juga. Tetapi masuk ke industri 4.0 ini itu kan yang terjadi kemudian apa itu dikenal dengan IoT, Internet of Things. Internet of Things ini begini, semua serba terkoneksi. Ya, benar. Yang penting ada perangkatnya, ada servernya, semua akan terhubung. Kalau hari ini kita melakukan pakai Zoom meeting untuk berkomunikasi di tengah era COVID ini, itu kan salah satu hasil dari IoT itu. IoT. Dan PR harus memahami itu, menyadari kalau PR-nya nggak bisa mengikuti adaptasi teknologi, dia nggak tahu harus melakukan apa di tengah kondisi ini. Padahal misalnya ketika kita di rumah aja dengan video meeting, ya kan, Zoom meeting yang menggunakan aplikasi, ini kan tetap bisa bekerja, saling berkomunikasi selain bisa menggunakan WA. Mereka yang PR memahami ini, dia akan menawarkan program itu kepada manajemen. Itu yang penting. Nah sekarang kita bisa dengan bisnis startup sekarang kan, industri keuangan orang semua bisa mau pinjam kredit, nggak perlu lagi harus datang menabung juga, nggak perlu buka buku datang ke kantor kan, bisa buka. Nah ini kan semua dengan kecerdasan buatan itu ya, artificial intelligence itu kan masa-masa sekarang ini industri 4.0. Nah yang PR di mana harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi internet ini gitu. Nah ke depan bahkan era robotik di mana semua tenaga itu akan diganti oleh dengan manusia. Manusia diganti dengan robot. Itu dalam hal pekerjaan. Bagaimana PR? Kan begitu. Apakah fungsi PR kemudian akan robot juga kan ya? Jadi robot, kemudian semua komunikasi sudah direcord, kemudian kemudian menggunakan artificial intelligence yang bisa menjawab langsung apa yang ditanyakan. PR tidak akan tergeser. Karena PR itu komunikasi, dan komunikasi itu memerlukan human. Dan yang berbeda adalah medianya, media komunikasinya. Seorang PR itu harus bertransformasi ke sana. Terakhir nih Bang, saya berharap closing statement dari Abang, kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk untuk mahasiswa komunikasi terus khususnya yang menekuni jurusan public relation. Ketika Anda akan memasuki dunia kerja, Anda harus siap bahwa di era digital ini setiap perusahaan membutuhkan tenaga PR yang bisa friendly dengan media digital, dengan platform digital, teknologi juga. Ya, Anda selama belajar tingkatkan kompetensi, skill Anda, hard skill perlu, tapi itu saja tidak cukup. Anda juga harus memiliki integritas moral, baru Anda bisa sukses menjadi seorang PR. Terima kasih. Ini sebenarnya
habis kita diskusi ini harusnya langsung wisuda ini ya. Terima kasih banyak Bang Erwin, sesi bersama Abang dengan saya ini saya pikir cukup bermanfaat, bahkan bagi saya yang sudah mengenal Abang sejak 2005. Terima kasih banyak Bang, insya Allah kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Sekian dari saya. Nah, kalau bagi teman-teman atau siapa aja yang menonton video ini atau mendengar suara ini nanti di podcast, boleh menghubungi Bang Erwin kalau memang mau ada yang mau ditanya, ada yang mau didiskusikan. Nanti alamat medsosnya atau alamat IG-nya nanti kita tayangin di channel kita gitu ya, di channelnya nanti akan ketahuan channel yang mana. Terima kasih banyak. Semoga COVID ini segera berakhir. Dan ini karena kita ngambil gambarnya 2 hari menjelang Ramadan, saya pikir nggak salah kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.